Assalamualaikum sahabat Syariah Capital. Pernah kepikiran nggak, apa sebenarnya perbedaan keuangan syariah dan keuangan konvensional? Atau mungkin kenapa banyak orang mulai beralih ke keuangan syariah? Banyak orang berpikir keuangan syariah hanya soal halal dan haram. Tapi sebenarnya ada banyak hal menarik di balik sistem ini. Nah, di video ini kita akan bahas 8 aspek utama yang membedakan bank konvensional dan bank syariah. Yuk langsung kita mulai. Pertama, aspek dasar hukum. Bank konvensional beroperasi berdasarkan hukum perbankan umum dan regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan bank syariah punya dasar hukum yaitu Al-Quran dan Hadits, serta Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi semua transaksi di bank syariah harus sesuai dengan prinsip Islam. Sementara bank konvensional lebih fleksibel dalam menjalankan bisnisnya. Kedua, aspek prinsip dasar. Bank konvensional punya tujuan utama mencari keuntungan sebesar mungkin atau profit oriented. Sedangkan bank syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan maslahat. Artinya, selain mencari keuntungan, bank juga harus memastikan transaksi yang dilakukan halal dan adil untuk semua pihak. Jadi di bank syariah, bisnis tetap berjalan tapi dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan syariah. Ketiga, aspek bunga atau riba. Bank konvensional menggunakan sistem bunga atau riba dalam pinjaman dan tabungan. Misalnya kalau kita menabung, kita dapat bunga. Tapi kalau kita pinjam uang, kita harus bayar bunga ke bank. Di bank syariah, riba itu dilarang. Jadi bank nggak bisa ambil untung dari bunga. Sebagai gantinya, bank menggunakan sistem bagi hasil, sewa, atau fee yang sudah disepakati dalam akad. Jadi, keuntungan di bank syariah lebih transparan dan tidak memberatkan salah satu pihak. 4. Aspek skema keuntungan. Bank konvensional dapat keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan tabungan. Sementara bank syariah karena nggak pakai bunga, gimana caranya dapat untung? Bank syariah memakai skema syariah seperti murabahah atau jual beli. Bank membeli barang lalu menjualnya ke nasabah. Mudharabah atau bagi hasil, keuntungan dari bisnis dibagi antara bank dan nasabah. Ijarah atau sewa menyewa, bank menyewakan aset dan mendapat keuntungan dari biaya sewa. Jadi keuntungan bank syariah dari transaksi nyata. 5. Aspek resiko dan tanggung jawab. Kalau bicara soal resiko, siapa yang lebih menanggung beban? Di bank konvensional, mayoritas resiko ditanggung oleh nasabah. Kalau gagal bayar, bank tetap menagih dengan bunga yang terus berjalan. Sementara bank syariah, resiko dibagi bersama antara bank dan nasabah sesuai akad. Misalnya dalam mudharabah, kalau bisnis rugi bukan cuma nasabah yang kena, tapi juga bank ikut menanggung. Ini yang bikin bank syariah terasa lebih adil. 6. Aspek pengawasan. Siapa yang mengawasi bank? Bank konvensional diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Sementara itu, bank syariah selain diawasi OJK dan Bank Indonesia, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS, yang memastikan operasional bank tetap sesuai prinsip Islam. Jadi ada lapisan pengawasan tambahan di bank syariah. 7. Aspek instrumen keuangan. Produk keuangan di kedua bank juga beda. Bank konvensional menawarkan obligasi, deposito berbunga, dan kredit berbunga. Sementara bank syariah punya alternatif sukuk, obligasi syariah, deposito mudharabah, dan pembiayaan tanpa riba. Buat yang mau investasi sesuai syariah, produk-produk ini bisa jadi pilihan. 8. Aspek hubungan dengan nasabah. Di bank konvensional, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Artinya bank sebagai pemberi pinjaman, nasabah sebagai peminjam. Sedangkan bank syariah hubungannya lebih ke kemitraan. Bank dan nasabah bekerja sama dalam sistem akad, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Jadi nasabah bukan sekadar pelanggan, tapi juga mitra dalam transaksi keuangan syariah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Kalau kita lihat dari 8 aspek tadi, bank syariah punya beberapa keunggulan di antaranya 1. Bebas riba.
transaksi keuangan lebih adil tanpa bunga yang membebani. 2. Berbasis akad, semua transaksi jelas dan transparan sesuai kesepakatan. 3. Pembagian resiko, tidak hanya nasabah yang menanggung risiko, tapi juga pihak bank. 4. Dikelola sesuai prinsip Islam, aman bagi yang ingin keuangan yang halal dan berkah. 5. Lebih etis dan berorientasi keadilan, bukan hanya profit tapi juga maslahat bagi semua pihak. Jadi, kalau kamu ingin menggunakan layanan perbankan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, bank syariah bisa jadi pilihan yang lebih baik. Menurut kalian, apakah bank syariah lebih menarik atau masih ada hal yang bikin ragu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Di video berikutnya, kita akan kupas tentang mitos dan fakta seputar keuangan syariah. Jadi pastikan kalian subscribe supaya kita bisa belajar bareng lebih banyak tentang keuangan syariah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.